Ya, kembali di Torampe Figur, masih bersama dengan calon wali kota Manado, Bapak Andre Angau. Nah, tadi sudah banyak hal program-program yang akan gagasan-gagasan yang akan dibuat nantinya. Nah, untuk menjadi Manado yang lebih baik begitu. Nah, Pak, kalau kita lihat saat ini Manado sudah dikenal sebagai kota pariwisata, namun masalah yang tidak juga pernah selesai adalah air bersih begitu ya. Ini jumping sekali ini Pak kalau dilihat. Akan seperti apa nantinya? Yang seperti saya sampaikan tadi juga, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi air bersih ini kan di Manado ini ada perusahaan khusus untuk menangani itu. Tentu kita bikin perusahaan ini lebih profesional. Jadi kita harus menempatkan orang, sekali lagi yang kayak pasar, harus menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat tentunya. Dan tujuannya agar supaya masyarakat Kota Manado ini bisa terlayani dengan air bersih yang baik, bukan air bersih yang BPC. Nanti kalau ada tempat yang rada susah dijangkau, nah itu kita nanti perusahaan daerah itu yang dia harus bor di situ atau bagaimana. Nanti pokoknya tugas utamanya nanti di perusahaan perusahaan daerah yang pengelola air minum tersebut. Tentu kita harus bersinergi. Karena di sini kan ada UPT-UPT dari provinsi juga yang menangani air bersih. Nah, itu harus sinergi. Tujuan kita adalah agar supaya seluruh masyarakat mendapat akses terhadap air bersih. Oke. Banyak sekali pekerjaan rumah nantinya Pak kalau misalnya terpilih jadi wali kota Manado. Memang banyak dan itu adalah tantangannya. Makanya mau mencalonkan diri. Nah, berbicara tentang mau mencalonkan diri, saat ini sudah masuk di tahapan kampanye begitu ya. Ada perbedaan untuk kampanye di masa COVID ini, Pak? Ya tentu ada lah. Dan kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ya ini kan namanya mensosialisasikan kepada masyarakat. Berarti tidak ada kumpul-kumpul massa begitu ya? Sekarang maksimal 50. Hmm. Jadi sangat terbatas lah. Tantangannya apa kalau kesusahan di tengah pandemi ini, kampanye di tengah pandemi, tantangannya apa, Pak? Jadi kita yang penting harus berpikir jangan dilihat susahnya. Jadi harus berpikir positif. Sama nanti kita menghadapi juga pemerintahan kalau terpilih, jangan dilihat susahnya. Toh masalah itu ada untuk dikalahkan, jangan lihat masalahnya. Oke. Nah, dalam kampanye 2020 ini, bagaimana cara untuk menggayat suara masyarakat? Tentunya Pak Andre ini dikenal sebagai politisi, begitu ya. Bagaimana untuk menggayat misalnya suara-suara dari kaum milenial dan sebagainya itu kan seperti apa, Pak? Jadi saya berharap masyarakat juga aware ya, bahwa dalam demokrasi ini memilih itu, calon itu mensosialisasikan dirinya. Masyarakat punya PR untuk memilih yang terbaik. Nah, jadi kalau dari kita untuk menggait, namanya menggait itu ya kita mensosialisasikan program kita. Toh, lalu kita menyampaikan track record kita. Masyarakat sekarang sebenarnya juga sudah nggak susah cari tahu track record, rekam jejak, Google aja keluar semua. Nah, jadi saya rasa masyarakat harus melakukan PR juga mereka masing-masing. Strategi pemenangannya akan seperti apa nantinya? Kita mensosialisasikan diri, dan kebetulan saya kan 3 kali nyalon dapil Kota Manado. Jadi mestinya ya mungkin sudah dikenal lah. Nah, tinggal program-program kan saya sampaikan ada lewat medsos, bikin brosur. Dan itu saya harap masyarakat nanti bisa bikin PR masing-masing untuk memilih yang terbaik. Pemilu itu, pilkada itu adalah saatnya masyarakat menentukan masa depan mereka dengan memilih pemimpin yang terbaik. Seperti saya waktu nonton CNN waktu lagi rusuh di Amerika, yang pakai lempar-lempar. Itu kan polisinya waktu itu bilang, ini orang yang lempar-lempar ini, apakah mereka ada di bilik pemilu nggak waktu pemilihan? Jangan nggak peduli terhadap pemimpinnya, cuman abis itu baru komplain-komplain. Nah, ini saat kita memilih yang akan mengatur kita. Oke, mungkin ada himbauan bagi masyarakat
politik ini sudah di masa yang panas begitu ya Pak, banyak hoax-hoax juga yang bertebaran begitu. Ada himbauan untuk masyarakat berkaitan dengan hal. Jadi seperti sekarang kita menghadapi virus COVID-19, kita memutus mata rantai, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan kan. Nah jadi musim-musim pilkada begini muncul virus-virus kebencian. Jadi kita juga harus memutus mata rantai dari virus kebencian tersebut. Ya kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Jangan menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang provokatif. Jangan memprovokasi. Jangan makan provokasi. Kalau orang provokasi, kita tidak tanggapi, putus itu virus kebenciannya. Jadi saya harap semua bertanggung jawab juga. Kita putus mata rantai virus kebencian ini. Oke, ya putus mata rantai dengan Pilkada cuma sampai tanggal 9 Desember. Pertemanan, persaudaraan itu harus selama-lamanya. Kita harus ingat persatuan Indonesia. yang terpenting adalah lihat gagasan-gagasannya begitu ya. Dan Dan pilkada rekam hanya jejak. benar sekali. Pilkada hanya sampai tanggal 9 Desember, tapi persaudaraan terus ada selamanya. Dan kiranya dengan adanya program ini juga masyarakat bisa semakin melihat begitu ya para calon-calon kepala daerah dengan gagasan-gagasan yang telah diberikan para calon kepala daerah, khususnya juga di Pilwako Manado 2020. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan saya Kristi Pelialu, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Torang Pe Figur.